selamat datang kembali di channel saya, Bintang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Pernah nggak sih teman-teman semua itu kepikiran, kenapa kita harus bekerja? Apa tujuan manusia bekerja? Dan kenapa masih banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan? Nah, untuk semua jawaban dari pertanyaan yang tadi, kita akan membahas pada video ini. Baiklah, sebelum kita membahas, kita harus tahu dulu apa itu ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Artinya, ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian karena berkaitan langsung dengan penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai sektor. Maka ketenagakerjaan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti kesejahteraan, ketenagakerjaan, distribusi, pendapatan, dan stabilitas sosial. Selanjutnya itu komponen dalam ketenagakerjaan. Ada beberapa komponen. Yang pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja ini merupakan kelompok penduduk yang umumnya dari usia 15 tahun ke atas, yang bekerja atau tidak memiliki pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, serta mereka yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ini merupakan penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, tidak termaksud dalam kelompok angkatan kerja seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, serta penerima atau pendapat pensiunan. Yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan peluang yang tersedia bagi tenaga kerja untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, di mana kesempatan kerja ini sebagai kegiatan dari perusahaan atau usaha ataupun instansi di mana seseorang dapat bekerja. Dan yang terakhir, pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru ataupun sudah diterima bekerja namun belum memulai bekerja. Nah, dari definisi dan komponen ketenagakerjaan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan jenis-jenis tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama, tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil merupakan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman khusus untuk melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan tingkat keahlian tertentu, biasanya diperoleh melalui pendidikan formal maupun pelatihan. Contohnya seperti dokter, avokat, Yang kedua, tenaga kerja tak terampil. Tenaga kerja tak terampil ini merupakan kelompok pekerja yang tidak memerlukan keahlian khusus atau pelatihan insentif ataupun pendidikan formal untuk melakukan pekerjaan mereka. Contohnya itu seperti buruh bangunan, ibu rumah tangga, dan pelajar. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan individu yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pelatihan khusus seperti perguruan tinggi ataupun sekolah ataupun kurs. Contohnya itu seperti tukang nail art, guru, dosen, maupun orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan. Yang berikutnya, fungsi ketenagakerjaan dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama itu sebagai sumber daya produktif, di mana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang menghasilkan barang dan jasa. Kedua, pendapatan nasional. Dengan adanya tenaga kerja yang aktif, maka pendapatan masyarakat meningkat yang kemudian berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Yang ketiga, sebagai penggerak perekonomian, di mana tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai sektor usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan, di mana pekerjaan memberikan pendapatan kepada individu yang akhirnya nanti meningkatkan kesejahteraan di hidupnya. Selanjutnya, ada 3 indikator utama dalam ketenagakerjaan. Yang pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, di mana presentasi penduduk usia kerja yang aktif, bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Maksudnya ini, TPAK mengukur porsi penduduk usia kerja yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun penganggur yang sedang mencari pekerjaan. Maksudnya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali berkorelasi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi karena pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan peluang kerja. Yang kedua,
tingkat pengangguran terbuka. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka, di mana persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Maksudnya, secara umum, TPT ini menunjukkan berbagai perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, namun peningkatan jumlah pengangguran menunjukkan bahwa tantangan dalam menyerap angkatan kerja masih ada. Yang ketiga, rasio kesempatan kerja, persentase angkatan kerja yang telah bekerja dibanding dengan keseluruhan angkatan kerja. Secara keseluruhan, rasio kesempatan kerja dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk usia kerja yang bekerja baik dalam waktu yang penuh maupun paruh waktu dengan jumlah total penduduk usia kerja, kemudian dikalikan 100%. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang permasalahan ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan mencakup berbagai isu yang menghambat penyediaan dan penyerapan tenaga kerja serta mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja. Permasalahan ini biasanya bersifat struktural, sosial, dan ekonomi, dan berdampak pada pengangguran, kualitas hidup, dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya itu jenis-jenis permasalahan ketenagakerjaan. Yang pertama itu pengangguran. Yang kita tahu pengangguran itu ada 4 jenis. Yang pertama pengangguran struktural, yang kedua fruksional, yang ketiga musiman, dan yang keempat pengangguran sikilis. Pengangguran struktural ini merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergeseran atau perubahan struktur ekonomi, misalnya karena pengalihan teknologi ataupun perubahan permintaan pasar. Pengangguran friksional ini merupakan pengangguran yang terjadi ketika seseorang sedang berada dalam proses pindah kerja, misalnya karena baru lulus atau berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan belum menemukan pekerjaan baru. Sedangkan pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi karena pekerjaan yang hanya ada pada saat musim tertentu. Contohnya, pekerja yang bekerja di sektor pertanian dan pariwisata. Dan yang terakhir pengangguran sikilis. Pengangguran sikilis ini pengangguran yang terjadi karena adanya siklus ekonomi seperti resesi ataupun krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Contohnya itu PHK besar-besaran pada saat COVID-19 tahun sebelumnya. Jenis permasalahan yang kedua itu kualitas tenaga kerja yang rendah, di mana banyak tenaga kerja yang kurang terampil atau tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh industri. Contohnya kualitas pendidikan dan pelatihan yang rendah juga menghambat pengembangan keterampilan tenaga kerja sehingga mengurangi produktivitas dan daya saing mereka di pasar kerja. Yang ketiga, upah yang tidak layak, di mana beberapa sektor tenaga kerja seringkali menerima upah yang tidak layak dan tidak sesuai dengan standar minimum yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan mereka. Ketidaknyamanan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan dasar pendapatan yang mereka terima menyebabkan masalah sosial. Contohnya seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Yang keempat, kesempatan kerja yang tidak merata. Distribusi lapangan pekerjaan yang tidak merata antar kota dan desa serta antar pulau dan provinsi mengakibatkan ketimpangan dalam penyediaan kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang lebih layak, yang lebih banyak tersedia di wilayah perkotaan menyebabkan terjadinya urbanisasi atau perpindahan besar-besaran tenaga kerja dari desa ke kota yang berpotensi menyebabkan masalah kepadatan dan kemacetan di kota-kota besar. Yang kelima, pekerjaan di sektor informal. Tenaga kerja di sektor informal rentan terhadap eksploitasi karena mereka tidak memiliki perlindungan dari pemerintah dan biasanya tidak mendapatkan hak-hak pekerjaan seperti jaminan kesehatan ataupun pensiunan. Ini contoh-contoh di perusahaan investasi bodong ya guys. Dan yang terakhir itu pengaruh teknologi terhadap tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan otomatis di berbagai sektor yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk pekerjaan manual dan sederhana. Banyak tenaga kerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin ataupun teknologi digital. Permasalahan ini membutuhkan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang semakin berbasis teknologi. Nah, dari berbagai jenis permasalahan ketenagakerjaan, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama, kita dapat melakukan pelatihan dan pendidikan. Memberi pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional agar tenaga kerja lebih siap memasuki pasar
kerja. Dan yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru, di mana untuk mendorong investasi dan sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti industri, manufaktur, dan pariwisata. Yang ketiga, pengembangan sektor ekonomi yang kreatif dan UMKM, di mana hal ini mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta sektor ekonomi kreatif untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Yang keempat, pemerataan pembangunan ekonomi. Tujuannya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah agar kesempatan kerja tidak terpusat di perkotaan saja. Yang terakhir, pengembangan teknologi dan inovasi di ketenagakerjaan, di mana hal ini mendorong tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan dalam bidang teknologi sehingga mampu bersaing dan adiktif dalam pengembangan teknologi. Baiklah, sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, ada 3 soal yang saya berikan, di mana ini fungsinya untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana kita paham tentang topik pembelajaran kali ini. Maka dari seluruh topik yang kita bahas di video kali ini, kesimpulannya ketenagakerjaan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun semasa kerja. Hal ini melibatkan berbagai hal seperti perjanjian kerja, upah kerja, kesehatan, keselamatan kerja, serta jaminan sosial. Ketenagakerjaan juga berkaitan dengan masalah-masalah seperti pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak yang memahami pentingnya ketenagakerjaan untuk kesejahteraan bersama. So, sampai jumpa di video edukasi berikutnya.